Saya lebih rela menjadi seorang anjing yang membela teman Nabi daripada diciptakan menjadi seorang manusia yang diam ketika memandang dunia masih Delegasi yang mewakili para tokoh lintas profesi dan lintas daerah yang tergabung dalam petisi 100 penegak daulat rakyat telah menyampaikan aspirasi dan tuntutannya terkait skandal nasional kasus Rempang Kepulauan Riau. Di hadapan sejumlah anggota BAPDP DRI, delegasi petisi 100 menyampaikan bahwa konflik warga etnis Melayu dengan aparat negara di Rempang itu merupakan skandal nasional yang memalukan negara dan sekaligus menurunkan martabat bangsa Indonesia. Hal ini terjadi akibat perbuatan ilegal dan otoriter, serta perbuatan melanggar hukum yang dipraktekkan oleh aparat gabungan Polri, TNI, dan Pemda, serta Satpol PP yang berjumlah sekitar 1.010 personil, dengan 60 kendaraan termasuk brimob bersenjata dan bermotor, serta kendaraan penembak gas air mata. Layaknya menghadapi pelaku kejahatan sistemik terhadap negara, aparat gabungan ini dipersenjatai secara berlebihan. Mereka telah menembakkan gas air mata secara tidak terukur dan tidak sesuai prosedur, seperti ke arah lingkungan sekolah SMP Negeri 22 Galang dan SD Negeri 24 Galang, yang mana tindakan tersebut menimbulkan korban cedera sekitar 22 orang. Selain menimbulkan korban cedera, beberapa penduduk Rempang juga ditahan dan diintimidasi oleh aparat. Kriminalisasi dan tindakan represif aparat gabungan tersebut dilakukan tidak lain dalam rangka mengamankan proyek oligarki, yang mana Rempang Eco City yang dikelola perusahaan Makmur Elok Graha milik Taipan oligarki Tommy Winata. Untuk itu rezim Jokowi telah berencana dan bertindak secara biadab dan melawan hukum, guna mengosongkan Rempang dari penduduk asli dan etnis Melayu yang telah meninggali pulau tersebut lebih dari 100 tahun. Seperti diketahui, proyek Rempang Eco City diproses sangat cepat dan mendadak. Perencanaannya hanya berlangsung sekitar 4 bulan sejak Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meluncurkan Rempang Eco City pada April 2023. Penandatanganan MOU antara PT MEG Xinyi Investment Hong Kong dan Menteri Investasi atau Kepala BKPM pada 28 Juli 2023 hingga pemberian status proyek strategis nasional pada 28 Agustus 2023. Yang kemudian setelah itu rakyat pun digusur paksa pada tanggal 7 September 2023. Guna menjustifikasi dan melancarkan pelaksanaan proyek Rempang Eco City tersebut, pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan yang melanggar konstitusi dan undang-undang serta hak-hak rakyat. Menko Airlangga Hartarto secara semena-mena dan ilegal telah menerbitkan Permenko nomor 7 tahun 2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang menetapkan proyek Rempang Eco City sebagai program strategis nasional. Hal ini jelas melanggar undang-undang dan peraturan karena proyek program strategis nasional haruslah merupakan proyek pemerintah atau BUMN dan BUMD, bukan protek swasta. Selain itu ditemukan fakta bahwa Badan Pengusahaan Batam sejauh ini tidak mempunyai hak pengelolaan lahan di Pulau Rempang. Sekalipun BP Batam memiliki hak mengelola lahan, BP Batam tidak berhak menggusur tempat tinggal warga yang telah ditempati secara sah dan turun-temurun. Pematokan tanah masyarakat dan menggusur atau relokasi paksa yang dilakukan oleh BP Batam di Pulau Rempang itu jelas merupakan tindakan ilegal dan melanggar hukum. Setiap pengeluaran Pemda harus merujuk mata anggaran berdasarkan fungsi organisasi dan program di dalam APBN maupun APBD dengan persetujuan DPR maupun DPRD. Sementara proyek penggusuran dan relokasi warga Rempang berlangsung secara mendadak dan super cepat, sehingga dapat dipastikan tidak tersedianya mata anggaran untuk penggusuran atau relokasi atau kompensasi proyek Rempang Eco City tersebut dalam APBN maupun APBD tahun anggaran 2023. Meskipun dinyatakan tujuan proyek Rempang Eco City adalah investasi dari Cina untuk pengembangan sektor industri perdagangan bisnis dan pariwisata nasional,
Namun banyak yang menduga adanya motif lain di balik rencana investasi Cina yang diakui bernilai 381 triliun tersebut. Salah satunya adalah untuk tersedianya wadah pencucian uang bagi para konglomerat busuk yang terlibat berbagai tindak KKN, termasuk para perampok dana rekapitalisasi BLBI yang nilainya sekitar 700 triliun. Di samping memperoleh keuntungan dari investasi yang ditanam, Cina akan memperoleh pasar bagi industri terkait PLTS di Cina Daratan dan juga kesempatan kerja bagi TKA Cina. Melalui Rempang Eco City, Cina mendapat pijakan menjalankan program obor jalur sutra modern, termasuk melaksanakan eksodus rakyat ke Rempang. Rezim Jokowi telah semakin membuka kesempatan bagi Cina untuk menjajah Indonesia. Proyek Rempang Eco City merupakan salah satu implementasi 8 butir kesepakatan Jokowi dan Xi Jinping di Chengdu, Cina pada 27 Juli 2023 lalu. Rempang Eco City juga akan membuka peluang bagi penjajahan Singapura ke Indonesia karena sangat berkepentingan melakukan ekspansi wilayah. Pada Mei 2023 yang lalu, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi laut, yang mana peraturan pemerintah ini menjadi pembuka jalan bagi ekspor pasir laut ke Singapura. Di sisi lain, Singapura memang sangat membutuhkan pasokan pasir laut untuk reklamasi, karena telah berencana memperluas dan merelokasi berbagai infrastruktur, termasuk pelabuhan, kawasan industri dan kawasan wisata serta perumahan dan lainnya. Kebijakan rejim Jokowi baik di Pulau Rempang maupun di IKN telah menetapkan HGU 190 tahun dan HGB 160 tahun melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023. Hal itu jelas melanggar konstitusi negara. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Putusan MK Nomor 21 dan 22 Tahun 2007 yang menyatakan lamanya pemberian HGU dan HGB tersebut melanggar Undang-Undang Dasar 45. Karena itu motif dibalik proyek Rempang Eco City diyakini tidak lepas dari adanya kepentingan oligarki maupun asing Cina dan motif pencucian uang para konglomerat hitam. Berdasarkan uraian dan berbagai fakta tersebut sesuai amanat konstitusi dan demi tegaknya hukum dan kedaulatan rakyat, petisi 100 menuntut agar proyek Rempang Eco City segera dibatalkan. Karena telah terjadi berbagai pelanggaran hukum dan undang-undang serta adanya indikasi pengkhianatan terhadap negara. Petisi 100 meminta Presiden Jokowi sebagai pemimpin negara atau pemimpin pemerintahan untuk segera menjalani proses pemakzulan. Semua pejabat negara terutama pimpinan lembaga maupun kementerian yang diduga telah terlibat melakukan tindakan melanggar hukum dengan mengkriminalisasi rakyat dan ditengarai melakukan kebohongan publik, agar segera menjalani proses hukum yang seadil-adilnya.